cangkang udang meliputi analisis FTIR, XRDF, dan XRD atau DAB. Karakterisasi kimia kitosan dilakukan dengan analisis terhadap spektra IR untuk mengetahui rumus fungsional dari produk yang dianalisis sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa yang dimaksud merupakan senyawa yang diharapkan, yaitu kitosan. Pada prinsipnya, proses deproteinasi adalah memisahkan atau melepaskan ikatan-ikatan antara protein dan kitin. Proses ini akan melepaskan protein dengan membentuk Na, proteinat yang dapat larut. Proses demineralisasi bertujuan untuk menghilangkan mineral-mineral yang terdapat dalam kulit udang. Asam kloridina dalam proses demineralisasi akan melarutkan garam-garam kalsium. Reaksi pelarutan mineral yang terjadi ditulis pada persamaan reaksi. Kita masuk dalam pendahuluan. Yang pertama, cangkang udang mengandung kitin yang dapat disintesis menjadi kitosan. Yang kedua, kitosan memiliki aplikasi luas di bidang medis, pertanian, dan lingkungan. Yang ketiga, karakterisasi penting untuk mengetahui struktur dan kualitas kitosan. Yang keempat, teknik analisis FTIR, XRF, RDI atau DAB atau komposisi kimia dan struktur kristal. Baik, kita masuk dalam proses sintesis kitosan dan kitosan dari cangkang udang. Pembentukan kitosan meliputi cangkang udang basah, dicuci dan dikeringkan, diulik dan diayak sampai lolos ayakan 35-48 mes atau diamati diameter rata-rata 0,358 mm. Kemudian menghilangkan protein deprotonasi dicuci dengan air, penghilangan demineralisasi dicuci dengan air, penghilangan warna dicuci dengan air dan dikeringkan terbentuk kitin, penghilangan gugus asetil deasetilasi dicuci dengan air dan dikeringkan, terbentuk produk biopolimer kitosan rangkaian alat percobaan meliputi deprotonasi, penyerapan kolesterol. Jadi cangkang udang proses sintesis ada 3 tahap, yaitu yang pertama deprotonasi NaOH 3-5% menghilangkan protein. Yang kedua demineralisasi HCl 1-2% menghilangkan mineral CaCO3. Yang ketiga deasetilasi NaOH 4-5% menghilangkan kitin menjadi kitosan, sehingga menghasilkan kitosan dengan derajat deasetilasi tinggi lebih besar 70%. FTIR, spektrum dan interpretasi. Gugus fungsi NaOH, CH masing-masing pada bilangan gelombang
dan 1575,15 nanometer, 2342,7 nanometer, dan 1412,31 nanometer. Disajikan pada gambar 4, puncak lainnya adalah fingerprint dari pendukung bus fungsi. Yang kedua, hasil analisis FTR pada kitosan menunjukkan derajat deasetilasi sebesar 99% sesuai dengan standar untuk kurang lebih 70%. Menurut Teja et al. 1992, derajat deasetilasi menggambarkan indikator kehilangan gus asetil atau COCH3 yang terdapat pada kitin. Kitin yang mengalami proses deasetilasi disebut kitosan. Derajat deasetilasi yang tinggi menunjukkan kemurnian dari kitosan yang dihasilkan. Berikut XRF dan XRI, struktur dan unsur. Pertama, XRF digunakan untuk mengukur unsur C, N, O, Ca, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, XRD menunjukkan pola kristal puncak utama pada 20 sampai 2 sin sama dengan 10 derajat dan 10 derajat dan 20 derajat. Kemudian yang ketiga, menentukan kristalitas kitosan dan sisa mineral. Yang keempat, digunakan untuk menilai kemurnian dan struktur kitosan. Yang berikut, RDI atau DAB, komposisi kimia dan biokimia. Yang pertama, meskipun tidak eksplisit, banyak studi menyajikan data. Yang kedua, komposisi karbon, nitrogen, oksigen, dan logam berat seperti Fe dan Sn. Yang berikut, rasio RDI berikatan dengan kualitas biosolvent, digunakan untuk mengevaluasi efisiensi absorpsi logam berat. Yang berikut, perbandingan beberapa studi jurnal. Pertama, jurnal dari kitosan Wanamei, Dede. Yang berikut, perbandingan beberapa studi jurnal. Pertama, kitosan Wanamei, Dede, panjang gelombang 85%, ukuran partikel panjang gelombang 174 nanometer. Yang kedua, kitosan Dragon, panjang gelombang 76%, FTR lengkap. Yang ketiga, Helion, FTR, XRF, XRD, Raman, SM lengkap. Metode dan hasil bervariasi tergantung kondisi dan bahan awal. Baik, kita masuk dalam berikut aplikasi kitosan dari jangkauan undang. Yang pertama, biosolvent logam berat atau Fe12, Cu12, dan Zn12. Yang kedua, pengemasan makanan. Yang ketiga, medis, pembalut luka, penghantar obat. Yang berikut, pertanian, pupuk hayati, fungsi alami. Kesimpulan, jangkauan udang merupakan sumber potensial untuk produksi kitosan. Karakterisasi FTIR dan XRF
reaksi-reaksi, kitosan ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi. Sekian dan terima kasih.